Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita di channel Sakdermo Paguyuban. Kali ini tim Sakdermo Paguyuban berada di rumahnya Kang Munngini Jagat. Di situ karena beliau ada kedatangan tamu dari jauh. Jadi saya beserta tim menuju ke rumahnya beliau. Jadi agak sempit, agak ini nggih ngapunten kita menghabiskan tempatnya rumahnya beliau. Nah, sebelum kita lanjutkan acara ini, kita perkenalkan di samping kanan saya, beliau juga tidak asing lagi di Sakdermo Paguyuban. Beliau dari Surabaya jauh-jauh ke sini, hanya ingin bertemu, ada tamu yang dari jauh di rumahnya Kang Munngini Jagat. Beliau adalah Bang J. Nah, sebelah kiri saya beliau yang punya tuan rumah di sini, Kang Munngini Jagat. Nah, monggo diucapkan salam dulu. Monggo Bang J diucapkan salam dulu ke penonton. Nanti terakhir aja dulu nanti beliau tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi pemirsa yang ada di dan di mana saja yang pecinta YouTube daripada Sakdermo Paguyuban. Terima kasih atas terima tamu. Napa nih Gus? Bahasa ini. Kita mendatangi ada tamu. Napa nih bahasa ini? Terima tamu kayak gimana? Terima kasih dengan kedatangan beliau dari jauh-jauh, dan saya sendiri berterima kasih kepada kru tim yang ada di Kertosono Sakdermo Paguyuban. Terima kasih kepada Kang Munngini Jagat. Kita berada di rumahnya Kang Munngini Jagat. Segitu dari saya. Mungkin kembali di Gus Asep sendiri. Pembukaannya sedikit simpel tapi mengena sedikit. Monggo untuk Mas Munngini Jagat. Kalau yang terakhir, bintang tamu terakhir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat yang ada di sini dan yang dari jauh, khususon dari Batam dan dari Surabaya, Bang Ceng. Ya, dan terima kasih buat semua kru Sakdermo Paguyuban. Sudah, itu aja. Siap. Kita lanjut ke Kang Asep kembali. Nah, ini waktu yang ditunggu-tunggu. Tamunya siapakah beliau? Kita tanya-tanya. Nah, di sini kita mungkin insya Allah podcast, tapi mungkin akan bermain sedikit insya Allah nanti kan. Tamu beliau dari mana? Monggo diperkenalkan diri nih jenengan, diperkenalkan diri, nama, asalnya dari mana, dan kedatangan ke sini itu ada niatan apa di situ. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk semua teman yang hadir di sini dan teman saya ini yang mengundang saya main ke sini. Mengundang. Berarti jenengan diundang ke sini. Ya, saya sendiri asalnya dari Batam, tapi merantau ke Lamongan. Ya, bertempat tinggal di Lamongan. Iya, bertempat tinggal di Lamongan, tapi ya mundur-mandir sih dari sini, dari Lamongan ke Batam. Ya nggak tahu, tiba-tiba dapat apa ya, pertemuan kayak gini ya, alhamdulillah bisa kumpul-kumpul sama teman-teman ya yang alirannya sepaham. Nah. Ya itu aja sih. Diberi nama siapa ini biar penonton saya itu tahu? Biasa dipanggil Ririn. Mbak Ririn. Mbak Ririn, Kak Ririn atau Teh Ririn atau apa ini? Biasanya kan beliau ini juga terkenal di daerah mana? Lamongan ataupun Lamongan Batam. sih. Kalau di Batam tuh biasa dipanggil Ayah. Ayah. Iya. Ayah itu panggilan dari sebutan dari keluarga, dari orang tua. Marga.
Bukan. 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 Kenapa Dari kok nama Ayah? kecil saya. Oh, nama Nama kecil. Ayah. Berarti kalau sana panggilannya ayah ya. Iya. Dari Batam, Batam atau Sulawesi ini? Batam. Saya Batam, dari ya. kecil sudah pindah ke Batam. Oh. Jadi besarnya di Batam. Nah ini sosok beliau ini sebenarnya kalau dilihat kasat mata biasa, tapi kalau dilihat dari sudut untuk spiritual, beliau ini juga kasarannya apa, punya pasien tapi terlalu tinggi apa, ada yang sering minta tolong ke jenengan. Alhamdulillah dikasih Allah kepercayaan untuk bisa bantu yang membutuhkan yang seperti membutuhkan. itu. Nah ini kita kalau boleh tahu bantu semacam kayak gimana, biar penonton juga tahu atau gimana. Ya pengobatan sih macam-macam keluhan ya. Yang paling sering itu sakit, tapi sakit yang secara medis itu tidak terdeteksi. Ya non medis. Contohnya kayak ya mungkin kalau yang nggak sepaham mungkin nggak akan percaya kayak Betul. sihir, santet itu. Oh iya. Tapi alhamdulillah yang namanya kesembuhan itu jodoh atau enggaknya kalau orang Jawa ya. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Kita cuma perantara, alhamdulillah, tapi banyak yang berjodoh. Nah, kebanyakan paling sedikit banyak keluhannya sakit seperti itu, seperti kasarannya kalau orang Jawa bilang itu napa santet nggih. Nah, santet ataupun tenung ataupun pelet. Nah, ini pernah enggak mengalami sesuatu fenomena di saat menangani itu ada pertarungan ataupun sesuatu yang menurut jenengan itu ini lumayan agak berat seperti itu? Pernah itu pas saya dapat salah satunya ya. Salah satunya itu cukup berat. Ceritanya itu dia itu sudah bertahun-tahun sakit, sudah dibawa kemana-mana. Dan saya itu baru datang di sini. Saya nggak bilang kalau saya bisa nanganin gitu. Tapi ada yang ngasih tahu. Akhirnya saya tangani itu. Ya alhamdulillah pengobatan pertama dia itu tadinya itu seperti orang linglung, terus sadar tapi diganggu lagi, diserang lagi, linglung lagi. Akhirnya saya obatin itu keluar yang namanya jin yang dikirim tadi keluar. Nah keluarnya ini bentuk fisik muntah ataupun ada benda di dalam itu keluar atau muntah? Muntah kalau yang aja. ini muntah terus. Dia bilang alhamdulillah saya sudah sembuh gitu. Ya keluarganya juga senang tapi saya bilang belum. Karena itu seperti tipu muslihat. Saya lihat masih ada lagi di dalam tubuhnya. Jadi begitu saya keluarin lagi sebanyak tiga. Terakhirnya masuk yang keempat ternyata bukan jin. Tapi yang mengirim santet itu sendiri. Berarti sosok dukunnya itu masuk? Iya. Bisa dibilang mungkin jinnya gitu, jin dari dukunnya itu. Jadi tujuannya kan mau menyerang, tapi alhamdulillah saya dilindungi Allah. Yang tadinya dia mau menyerang malah dia terperangkap di situ. Jadi nggak bisa keluar. Dia bisa saya keluarkan kecuali kalau minta maaf di situ, berjanji nggak mau ganggu lagi. Seru juga. Jadi beliau salah satu kalau dibilang spiritual juga spiritual, tapi ini jangan dikaitkan dengan logika ataupun apa, jadi beda dan masuk sangat akal nggak kalau masuk secara akal logika. Dan ini istilahnya hanya pengetahuan aja ataupun hanya sekedar podcast. Jadi intinya beliau itu membantu orang yang minta pertolongan dalam hal sesuatu yang di luar nalar manusia, dalam arti didetek dokter itu tidak ada penyakit. Nah seperti itu ya. Nah ini keahlian seperti ini jenengan mulai dari kecil atau sudah beranjak dan apa melalui tahapan belajar ataupun gimana? Kalau saya sejak kecil itu udah bisa ngelihat yang tak kasat mata. Tapi kan saya seperti antara percaya sama tidak gitu. Terus karena terlalu sering ngelihat, jadi kayak ngerasa aneh sama diri sendiri, sering menjauh dari keramaian, sering menutup diri. Gitu usia remaja malah semakin tajam penglihatan. Seperti sebelum kejadian kayak musibah itu saya sudah melihat duluan. Tapi lebih memilih diam. Karena takut nanti dikira orang saya itu aneh. Takut dibilang mendahului. Taunya
nggak taunya Kalau kejadian. dibilang itu seperti indigo, nggih. Ya, berarti indigo dari kecil beliaunya itu melihat seperti itu, dan kebanyakan orang-orang indigo ataupun melihat sesuatu yang kasat mata makhluk astral itu kebanyakan memang menyendiri. Kebanyakan menyendiri yang menurut saya kan. Jadi entah menurut yang lainnya kayak gimana. Nah, di situ pas setelah bisa melihat seperti itu dan fenomena jenengan kok misalnya ada orang meminta bantuan ke Kak Ririn ya, itu apa prosesnya satu, yang kedua melalui media apa di situ? Maksudnya pengobatannya? Ya, pengobatannya itu melalui apa kan? Ini belajar enggak? Ada gurunya enggak? Enggak ada gurunya. Cuma saya saya sering dibimbing, cuma diarahkan gitu. Berarti kan ada guru pembimbing. Nah, ini manusia atau jin atau ibu saya sendiri? Oh, dari ibu, berarti beliau punya sanad atau keturunan sih kalau kasarannya di situ. Kalau ibu sendiri ya enak. Kalau dulu kan saya usia belasan tuh tidak bisa kontrol. Kalau ada energi yang nggak enak itu saya langsung berontak. Nah, seperti itu. Iya. Nah, di sini ini tadi kita datang ini ada energi apa? Benturan enggak? Kira-kira menurut jenengan? Kalau energi itu kayaknya terasa cukup berat gitu. Tapi insya Allah nggak sampai benturan kayak keras gitu. Terus nggak negatif. Kalau energi negatif itu rasanya aneh. Siap. Jadi energi saya ini energi plus minus itu kayak baterai. Jadi saya kesini itu agak canda gitu. Kang Haji ini bisa orang yang meminta tolong itu seperti apa? Doa, air, atau pusaka, ataupun apa? Kalau saya doa, yang paling utama itu doa. Terus medianya itu saya mandikan. Dan kalau mandikan itu saya menggunakan air. Yang mandikan jenengan? Iya, saya sendiri. Kalau laki-laki? Ya saya juga, tapi disaksikan sama keluarganya, harus tertutup pakainya. Sampai jangan mandi loh ya, jangan pura-pura sakit loh ya. Wah bahaya kalau jenengan pura-pura sakit terus dimandikan. Jadi dimandiin. Pengen juga dimandiin. Oh aduh, ini nanti untuk istri beliau ataupun pendamping beliau, entah sudah menikah atau belum? Sudah. Oh sudah. Nah berarti istrinya ini hanya sekedar podcast, kalaupun sakit dibawa ke dokter, jangan ke Kak Ririn kalau saran saya gitu. Dia akan sakit berkali-kali nanti. Sakitnya gonta-ganti. Nah, kok mari ngono jempolane kecepit ya moro-rono ya bar niki lho. Sing loro jempolane diadusi sak awak. Bonce sakit yo bonce. Nah, ini untuk medianya hanya memandikan, satu, yang kedua satu doa, yang kedua dimandikan. Nah, di situ fenomena setelah dimandikan ataupun setelah dijenengan itu prosesnya banyak ya. Jadi yang mengalami kendala dari si korban, si yang minta tolong itu nggih. Jadi ada fenomena, pernah enggak kerasukan sampai ada frontal atau perlawanan itu? Kalau sampai kerasukan itu enggak, cuma yang awalnya memang udah kerasukan itu saya obati ada gitu. Tapi pada saat saya obati langsung kerasukan itu enggak. Gitu. Berarti setelah jenengan mendoakan, memandikan itu netral ya? Iya netral, tapi kalau ada memang penyakit yang enggak wajar itu dia muntah. Kalau cukup parah ya muntahnya itu bisa keluar darah, muntah darah. Tapi setelah muntah itu ada perwujudan yang dikeluarkan seperti itu enggak? Kalau yang muntah ini enggak, tapi kalau ada juga yang posisinya dia dalam keadaan tidur, tadinya kesakitan ya, saya kasih minum langsung tertidur. Terus keluar ular, apa di sini namanya ular ya kalau ulat, ular hidup-hidup dari jempolnya. Keluar. Itu kan badannya gatel tapi bagian dalam katanya. Bagian seperti ada yang berjalan. Terus saya kasih minum itu dia langsung mengantuk. Tidur itu keluar ular dari kakinya itu. Ulat ya. Nah, 2 ekor, terus dianya alhamdulillah nggak gatel lagi gitu. Ya banyak itu ya, aneh-aneh. Banyak aneh-aneh. Nah, setelah
memegang ataupun ada yang minta tolong, jenengan pulang atau jenengan didatangi, ini posisinya sering jenengan ada tamu atau jenengan yang bertamu? Apa ya, Kebanyakan mereka yang bertamu ke rumah ke jenengan. rumah saya. Nanti saya kalau ke rumahnya mereka itu misalnya ada pemagaran rumah Oh itu gitu, siap. Nah, jenengan di rumah itu sudah berkeluarga atau sudah berkeluarga? Berarti suami ada ya pas waktu ada tamu seperti itu, kadang ada. Selalu ada mendampingi. Ya kalau dia nggak kerja sih ada gitu. Oh gitu. Nah, untuk penonton jangan, untuk laki-laki khususnya jangan berniat, sampean nggak boleh melihat alasan loro jempole loro terus budal rono yo. Nah, ilmu yang jenengan dapat paling tidak itu sanad atau keturunan. Nah, di situ ada ritual ataupun sesuatu yang sering Anda lakukan untuk istilahnya penetralan ataupun pemakaran ataupun apa, biasanya kan orang spiritual seperti itu. Nah, biasanya ada sesuatu yang dilakukan setelah misalnya memegang ataupun ada yang minta tolong, itu ada ritual tersendiri nggak? Kalau ritual tersendiri sih nggak ada, tapi saya zikir. Kalau ya sering melekan. Apalagi kalau yang ditangani berat-berat itu biasanya itu ada serangan balik. Gitu. Jadi lebih sering itu nggak tidur, jarang tidur. Ya. Beliaunya jarang tidur. Pernah saya diserang itu dikirim kayak hewan ya. Itu saya udah mau merem, kelihatan makhluk hewan itu, bentuk hewan apa itu mencakar ke wajah saya, tapi begitu saya melek nggak ada. Ternyata bantal saya hancur. Gitu. Jadi yang kena itu benda, sayangnya alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi ritualnya hanya zikir, sholat seperti itu nggih? Iya. Sama ngopi. Ngopi nggak ketinggalan. Jadi jangan lupa satu, sholat, zikir, tetap madhep marang Gusti, tetap kita mendekatkan kepada tali Allah. Nah itu harus dipegang, sering-sering bersholawat. Nah, salah satunya seperti ini. Iya, perbanyak sholawat. Soalnya kalau cuma mengandalkan pengobatan dari orang lain ya, misalnya saya ngobatin tapi diri sendiri tidak ada semangat diri untuk berobat. Dari saya misal diobatin terus sembuh, alhamdulillah sembuh gitu. Tapi kalau misalnya penyakitnya itu karena gangguan atau disantet, kalau ada penyerangan lagi, bisa dalam 3 bulan itu kalau dia sendiri tidak pernah ada zikir ya, cuma pagar dari luar aja bisa tembus. Intinya gini, saran saya, tapi ini enggak perlu dipakai juga, enggak apa-apa. Hati-hati untuk pendamping, dan pendamping itu semuanya jin ataupun kegoiban itu hati-hati, harus bisa membedakan antara itu positif dengan negatif. Cuma itu mawon saran saya, dan istilahnya tetap terus membantu seorang yang membutuhkan. Kalau bisa welas asihnya ditambahkan ataupun keikhlasannya ditambahkan untuk membantu orang lain. Nah di situ tanpa kalau saran saya tanpa ada pemikiran untuk dikasih ataupun apa. Nah ini menurut saya pribadi nggih. Jadi pemikiran orang lain itu banyak di situ, walaupun ditempuh dengan jaraknya jauh ataupun itu capek, karena sesuatu ilmu ataupun kasarannya kalau orang Jawa itu kita kepanjingan mancing. Nah di situ itu sudah dapat dari Allah. Ilmu Allah kalau bisa jangan dimaharkan ataupun ini kalau saran saya jangan diganti dengan uang ataupun apa. Maksudnya jangan diniatkan nanti saya ke sana nanti dikasih apa, jangan. Menurut saya seperti itu insya Allah akan menjadikan jenengan spiritual yang begitu handal dan istilahnya mumpuni untuk melalang buana kemana-mana. Ciewe terlalu tinggi ini. Apa kameramen dan yang lainnya di belakang itu ada yang mau bertanya? Nah ini Mas Wahyu, ini fenomena yang Anda rasakan ini, beliaunya ini
Saya baru kenal hari ini juga. Beliau temannya Kang Mengini Jagat. Fenomena apa yang jenengan rasakan ini, Mas Wahyu? Kalau mau tampil ke sini monggo. Kesini dulu yuk. Monggo. Bentar ya. Atau gimana? Salah Ataupun ini mediatoran atau gimana? Spiritualis muda. Mudah. Tuh, coba atau ke depan dulu lah. Kita pakai mediatoran tapi durasinya sudah panjang ataupun pagi. Panjang. Ayo kita dulu. Lain waktu, insya Allah kalau beliaunya kesini lagi nggih. Siap. Jadi mungkin podcast kita ini hari ini mungkin kita akhiri sampai di sini aja. Jadi mungkin lain waktu ataupun kesempatan kita bertemu ataupun kita sambung lagi. Nah, di situ mungkin jenengan mau memperlihatkan sesuatu ataupun gimana mau bekerja gitu. Jadi saya mewakili tim Sakdermo Paguyuban, satu, berterima kasih kepada tuan rumah yaitu Mas Mengini Jagat. Yang kedua, tamunya dari Batam, Kak Ririn. Nah itu alhamdulillah beliau mau meluangkan waktunya sedikit, dan terutama beliau ini maskotnya Sakdermo Paguyuban. Dimanapun berada beliau selalu mendampingi saya, dan beliau ini istilahnya Batak Warak, maskotnya Sakdermo Paguyuban. Jadi kalau untuk beliau saya tidak bisa ngomong. Jadi kalau ada yang mengenal beliau, Bang Jai ataupun Bang Zainal ataupun Gus Zainal, inilah beliau yang jauh dari dan beliau sudah melalang buana di mana-mana. Insya Allah banyak yang terkenal. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini. Saya mewakili semuanya, mohon maaf atas semuanya, dalam arti entah ucapan ataupun tempat ataupun gerakan ataupun apapun itu, saya mewakili semuanya minta maaf, dan ini hanyalah sekedar konten. Nah, di situ hanya sekedar hiburan, itu tidak ada maksud dan niatan untuk apa-apa, jadi hanya pengetahuan aja. Jadi jangan dijadikan sesuatu istilahnya yang polemik ataupun sesuatu yang gimana tidak ada. Kita niatan pure hanya sekedar silaturahim dan tukar pendapat ataupun sharing di situ nggih. Sampun cukup niki nggih. Ini pun kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa tetap pandangi terus channel Sakdermo Paguyuban. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga. Insya Allah kita akan menampilkan sesuatu fenomena ataupun podcast sesuatu spiritual yang begitu handal di Indonesia. Tetap pandangi terus di channel Sakdermo Paguyuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.